Saya Ani waktu satu beli mula anak lain lalu antam. Mama cantik nggak? Mama tanya. Mama cantik. Buka kerudung boleh nggak? Jakarta. Adi lahir tahun 1995. 27 tahun. Adi anak kedua dari 2 bersaudara. Adi hobinya apa? Olahraga. Olahraga apa aja? Bowling, lari, lompat jauh, renang. SD di BKI SLB. Adi itu SD, SMP sampai SMA di SLB Bina Karya Insani. IBPC kampus. Di kampus IPB. Di mana tuh? Bogor. Jadi dia kuliahnya tidak sama dengan reguler. Jadi dia kuliahnya nih Adi itu kemarin memang ada program vokasi di IPB itu gitu. Jadi vokasi itu kalau untuk dia itu khusus lebih banyak terjunnya ke praktek. Mungkin boleh dibilangin 80% praktek, teorinya cuma 20%. Ya disetarakan dengan D1 mungkin. Terus setelah dia masuk di Bina Karya Insani, dilihat oleh gurunya dia itu orangnya motoriknya bagus. Kebetulan ada namanya SOINA, Special Olympic Indonesia Komunitas ya. Jadi gurunya menyarankan saya, ikut Bu, gabung ke Special Olympic tuh, ada latihannya di Rawamangun. Saya cari tahu. Ternyata memang ada. Akhirnya saya sekitar tahun 2003 bergabunglah sama SOINA, Special Olympic Indonesia. Disitulah Adi jadi atlet. Bowling, lari, terus renang, lompat jauh. SOINA itu Special Olympic Indonesia, itu olahraga untuk anak tunagrahita. Kategori yang tunagrahita itu IQ-nya di bawah dari 70. Ya, ada kemana aja Adi, coba cerita. Ke Canberra. Di sana Adi dapat medali apa aja? Medali emas di lompat jauh, medali perak di bola. Terus di Newcastle, Adi dapat di Newcastle Adi ikutnya atletik juga, dapat medali 2 ya Di. Yang terakhir tingkat internasional itu ya 2019 Adi dapat
di Abu Dhabi. Itu di bowling. Di bowling. Kalau yang tingkat yang nasional sih ada yang di Makassar, di Riau. Di Makassar itu dia juga ikutnya lompat jauh, lari, itu dapat medali emas semua. Terus yang di Riau juga ikut bowling. Kita semangat untuk kalian Sobat Soina DKI Jakarta. Tidak ada kata berhenti untuk berlatih. Latihan sepanjang tahun harus tetap bergerak. Masih. Yes. Latihannya gimana? Selama corona, Adi latihannya via Zoom sama pelatih. Ya, setiap hari Sabtu. Selain dari yang udah banyak medali yang itu, dia dapat penghargaan dari Presiden SBY, Satya Lancana Wirakarya, yang itu waktu dapat medali emas tuh dari Canberra. Karena dapat itu dikasih penghargaan oleh SBY. Nah, ini dia dapat di waktu itu masih umur 13 tahun, 2008. Masih umur 13 tahun, yaitu Special Olympic Junior Game di Australia, Canberra. Purwa ya Pak, udah lewat ya Pak? Purwa Raja, ada. Sore Kak. Halo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kan kayak les biasa aja. Adi selain dari olahraga, Adi sukanya apa? Drum. Piano mau nggak? Oh, piano. Adi nggak suka. Temannya suka, dia nggak suka. Adi itu ketahuan spesial ini setelah lahir, tapi belum divonis Down syndrome. Dokter waktu lahir itu bilangin bahwa anak Adi ini ada sedikit penyempitan di jantung pas waktu lahir. Cuman dokter menyarankan waktu itu harus hati-hati kalau memberi dia minum atau waktu memandikan supaya jangan cepat ya kaget atau biru gitu, mungkin ya nanti bisa bikin dia kejang gitu. Akhirnya saya bawa konsul periksa, disuruh dokter untuk periksa secara keseluruhan gitu kan. Tapi waktu periksa jantung aja, baru waktu itu penyempitan di jantung aja, enggak begitu lama udah normal gitu, enggak kenapa-kenapa. Terus akhirnya lama-kelamaan anak saya ini udah berumur 2 tahun kok perkembangannya nggak kayak kakaknya gitu kan. 2 tahun belum bisa berjalan, belum bisa berkomunikasi, belum bisa ngomong apa-apa gitu ya. Jadi di situ saya udah tanya kenapa sih anak saya begini gitu kan. Akhirnya saya konsul ke dokter, ya dokter menyarankan lah ya harus periksa keseluruhan jantung, ke pendengarannya gitu. Akhirnya saya
periksa semuanya itu ke paru, jantung, pendengarannya, ternyata itu normal hasilnya. Akhirnya saya periksa kromosom, ternyata di kromosomnya ada kelainan, ada kelebihan. Berarti kalau normalnya kan berpasang-pasangan, jadi si Adi ini ada kelebihan kromosom. Disitulah Adi divonis anak Down syndrome, penyandang Down syndrome. Setelah saya ketahuan kayak begitu, memang saya konsul selanjutnya ke dokter, kan saya kaget, kata dokter anak ibu ini penyandang Down syndrome, jadi dibilangnya kita nggak bisa berharap banyak, palingan ibu cuman bisa membuat dia tuh bagaimana dia mandiri itu. Tapi ibu berharapannya dia harus jadi insinyur, jadi sarjana, nggak bisa. Pernah dokter ngomong ke saya itu, paling ibu bisa mendidik dia sebagaimana untuk dia mandiri. Lagu apa? Adi coba-coba apa yang Adi mau ngomong. Aril. Karena dari awal memang komunikasinya nggak ada ketahuan, ya ada 2 tahun belum bisa keluar A, I, U-nya. Sampai sekarang pun komunikasinya itu masih belum. Tapi dia paham dengan apa yang orang bilang. Tapi feedback baliknya itu karena artikulasinya itu nggak begitu jelas. Walaupun begitu dengan komunikasinya kurang, tapi dia bisa mengikuti, bisa olahraga, bisa berprestasi, bisa kuliah. Di situ saya bangga melihat dia gitu. Adi nanti mau ke depannya mau ngapain? Mau bekerja atau mau bekerja? Di mana Adi mau bekerjanya? Mau bekerja di mana? Hotel. Mau bekerja di perhotelan, di hotel, housekeeping. Nah, dia bisa di nyebut-nyebut hotel itu karena dia pernah ikut pelatihan dasar perhotelan. Harapan saya ini untuk Adi ya, supaya Adi ini bisa kayak orang-orang yang biasalah gitu ya. Mungkin dia bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Saya berharap untuk masyarakat atau instansi bisa menerima dia, menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus sepertinya Adi ini. Harapan saya untuk orang-orang ibu-ibu yang punya anak seperti Adi yang Down syndrome, kita nggak usah malu, nggak usah takut gitu. Kita harus tahu bahwa anak kita ini ada kekurangan dan tapi dia ada kelebihannya, ada potensi yang bisa yang kita harus kembangkan. Kita harus semangat, pasti bisa, semangat.